Welcome to my channel. Ya, halo, salam sehat teman-teman semua. Masih di channel Bung Harpa dan masih kita akan membahas perkembangan atau persiapan tim nasional Indonesia, tim nasional senior dalam atau jelang menghadapi Irak dan juga Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita akan lawan Irak tanggal 6 pukul 14 sore dan pukul 16 sore dan lawan Filipina pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tanggal 11 ya. Nah, gua akan update sedikit walaupun gua nggak langsung ada di lapangan, tapi akan gua round up dan gua akan sedikit kasih point of view atau pandangan gua terkait dari update situasi tim nasional terakhir ya. Dan sedikit gua mau info juga, saat ini gua sudah ada di bandara dan gua akan segera berangkat ke London untuk meliput final Liga Champions ya. Jadi seperti video gua sebelumnya, sebelum ke GBK nanti tanggal 6 kita ke Wembley dulu untuk melihat pertandingan perpisahan Marco Reus dan juga Toni Kroos. Oke. Yang pertama, latihan tadi digelar sore. Timnas Indonesia sudah hampir semuanya berkumpul, tapi masih ada 4 yang absen. Di antaranya ada Pratama Arhan yang memang baru 2 hari lalu menjalani debutnya bersama Suwon FC walaupun harus terkena kartu merah. Kemudian juga belum ada Jordi Amat, lalu Justin Hapner juga yang masih akan memperkuat Kereso Osaka dalam beberapa hari ke depan. Masih ada 1 pertandingan lagi, dan juga Jai Itses. Nah, nama terakhir ini memang ada sedikit info ya. Saat di sela-sela latihan, saat di doorstop, Sintayong mengatakan menutup pintu bagi Jai Itses untuk membela timnas Indonesia di partai melawan Irak. Nah, ini udah gua update beberapa kali ya, walaupun banyak yang agak protes karena merasa ini repetitif ya, karena memang gue melihat jarak antara dia selesai main nanti membela Venezia menghadapi Cremonese di final playoff menuju Serie A, promosi ke Serie A ini memang sangat pendek banget. Mereka atau Jai Itses itu akan main tanggal 2 malam Minggu ya. Sorry, tanggal 2 itu hari Minggu malam. Jadi udah subuh waktu sini mainnya. Nah, dia selesai, mungkin dia paling cepat terbang itu tanggal 3 siang, sampai di sini tuh tanggal 4. Dan jaraknya jadi cuman mungkin 2 hari dengan pertandingan menghadapi Irak. Jadi pasti melelahkan, belum lagi dia baru main di partai yang sangat berat dan semusim dia main. Jadi mungkin pertimbangan pelatih ada 2 opsi, dia memainkan Jai Itses yang memang punya, katakanlah punya skill yang mumpuni tapi nggak fit, atau mainkan pemain lain yang mungkin secara skill di bawah Jai Itses, secara kemampuan tapi bugar. Nah, ini kembali ke penilaian pelatih yang lebih paham atau lebih dekat dengan para pemain tersebut ya. Jadi tampaknya Sintayong memilih opsi yang kedua gitu. Jadi ya apapun itu, seperti yang dalam beberapa kesempatan gue bilang, kedalaman squad itu sangat penting karena selalu aja ada pasti nggak bisa main karena inilah, karena itu, macam-macam. Jadi pemain pelapis itu juga harus siap, harus selalu memompa kemampuannya karena nggak pernah tahu kapan kesempatan itu datang seperti saat ini ya. Kita nggak tahu. Kalau kita tebak-tebak sih Jordi Amat akan main di sana, tinggal nunggu dia datang. Justin Hapner, mungkin Rizky Ridho, jadi gitu ya. Jadi Rizky Ridho, Justin Hapner dan dan juga tadi siapa gue bilang sampai lupa, Amar Jordi Amat ya. Nah, kalau Nathan Pratama Arhan mungkin tinggal menunggu waktu. Nah, yang kedua adalah soal sesi latihan tadi ya, saat ini dilangsungkan. Memang gue melihat dari report teman-teman juga yang lain, banyak lah ya, yang kita lihat lapangannya memang parah banget. Ini kalau istilahnya Mourinho apa siapa ya, dibilangnya kebun kentang. Jadi parah banget. Apalagi ya bukan gimana-gimana ya, mungkin 2-3 minggu lalu gue baru ngelihat bagaimana lapangan latihan di Qatar itu luar biasa ya. Kalian yang terus mengikuti channel ini kan juga bisa ngelihat ya bagaimana mungkin gue akan share di sini kualitas rumput waktu di Qatar itu bagus banget ya. Jadi gue saking bagusnya, gue sampai gue zoom, itu bagus banget, rata banget, dan itu rumput original, bukan sintetis, dan itu kualitasnya sama dengan lapangan utama gitu. Jadi luar biasa ya. Ini merupakan satu catatan tersendiri mungkin ya untuk PSSI ya, terlepas dari birokrasi bahwa ini bukan lapangan kita atau lapangan siapa. Ini soal manajemen ya. Kalau memang nggak punya lapangan ya sewa yang bagus atau bagaimana kan bisa aja. Artinya kerjasama misalnya dengan yang punya lapangan, PSSI mau ngeluarin modal ngebagusin rumputnya asal dia bisa main di situ ya kan, nggak ada masalah. Karena kita lihat
dengan kondisi dengan kondisi lapangan yang seperti itu, ini membuat pemain juga rentan cedera dan kita semua sudah dengar bagaimana Yance Sayuri yang kembali dipanggil ke tim nasional Indonesia dan juga Nathan Choon kabarnya mengalami sedikit insiden atau cedera ya. Kita berharap tentunya dua pemain ini bisa segera pulih ya ke level kebugaran yang terbaik dan mudah-mudahan juga cederanya tidak serius ya, mungkin hanya sedikit kegores atau apa, mudah-mudahan ya. Yang pasti tenaga kedua pemain ini sangat dibutuhkan ya, baik Nathan maupun Yance Sayuri. Walaupun Yance Sayuri adalah pemain pelapis, tapi kita nggak pernah tahu ya, siapa tahu aja di sektor kiri, karena Yance biasa dimain sektor kiri, siapa tahu Pratama Arhan nggak bisa main atau mungkin cedera atau apa. Kemudian dia bisa menjadi backup yang baik, yang pas lah gitu ya. Ya, terus nanti tanggal 2 memang sesuai jadwal juga kita akan menghadapi Tanzania jam 4 sore di tempat yang bukannya di tempat yang sama, tapi di Stadion Madia, jadi samping-sampingan lah kurang lebih ya, atau enggak samping-sampingan, dekat lah. Dan tiket yang terjual juga kabarnya belum ludes ya, karena memang mahal, menurut gue juga cukup mahal untuk partai uji coba, tapi ya leave it alone soal itu. Gue berharap kita bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya supaya nanti kita saat tampil lawan Irak nanti di Gelora Bung Karno, yang mana nanti channel Bung Harpa juga akan kembali ke situ setelah dari Wembley, juga akan meliput dan mudah-mudahan kita bisa meraih hasil yang maksimal, bisa menang lawan Irak dan memastikan satu tiket lolos ke babak berikutnya, ke putaran ketiga tanpa harus menunggu lawan Filipina. Meskipun kalaupun kita seri dan Vietnam dan Filipina seri, ini kita juga lolos ya, dan dengan catatan lawan kita ini Irak sudah memastikan tiket ke babak berikutnya, ke babak ke round 3. Jadi ya siapa tahu, atau kita berharap juga mereka nggak usah terlalu ngotot ya, dan mungkin menurunkan sebagian pemain pelapis. Jadi ini kesempatan buat kita, walaupun kita sekali lagi tanpa Jai Itses. Yang lainnya dari video-video yang gue lihat ya, sekali lagi kalau ini bukan A1 ya, tapi ini data sekunder, cuman ya gue cukup reliable lah sumbernya. Ini kelihatannya semua sangat bugar ya, karena beberapa pemain juga sudah kembali dari liburan, jadi lebih fresh, lebih charge, lebih segar lagi untuk membela tim nasional kita. Oke ya, jadi ini gue sampai di sini dulu menyapa kalian. Gue nggak tahu, ini gue rekam jam 12 malam lewat 1/4 lah kurang lebih, dan gue lagi udah mau boarding, mau transit dulu di Doha, habis itu ke London. Jadi ya gue tetap mengupdate juga tim nasional Indonesia, sambil gue juga akan membagikan kalian bagaimana suasana di Inggris, terutama di London menjelang pertandingan final Liga Champions menghadapi antara Dortmund dan juga Madrid. Jadi sembari ngikutin timnas, kalian ngintip-ngintip juga nih pertandingan yang luar biasa, dan juga nanti akan ada preskon dengan Edin Terzic ya, dan juga Don Carlo Ancelotti menjelang pertandingan nanti tanggal 1 Juni ya, pertandingan finalnya di Wembley, dan preskonnya 1 hari sebelumnya tanggal 31 mengambil tempat yang sama. Dan juga nanti kita lihat fun festivalnya di Trafalgar Square dan di beberapa tempat. Ini seru banget. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan hiburan dan juga manfaat informatif buat kalian semua. Oke, terima kasih. Mungkin kalian ada usul atau saran atau request gue mau ngeliput apa di London nanti, silahkan tinggalkan komen. Dan juga pertanyaan apa sih yang mau kalian ajukan untuk Don Carlo dan juga pelatih Dortmund Edin Terzic, silakan tinggalkan komen. Gue agak sedikit bingung mau nanya apa, karena ini masih ada 2-3 hari lagi, siapa tahu dapat inspirasi dan juga bisa punya kesempatan untuk bertanya dan ya menjawab apa yang mungkin ingin kalian ketahui. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia menonton channel ini dan yang banyak memberikan masukan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Dan gue selalu berharap seperti biasa kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tentunya fit. Thank you. Bye.